Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renansyar dengan NIM S1B1250044. Saya mahasiswa dari Universitas Halowaleo dengan prodi dan jurusan S1 Arsitektur. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit materi dari mata kuliah pengantar arsitektur. Baik, langsung saja. Sini kita bisa melihat bahwa daftar materi yang akan saya sampaikan itu ada 6. Pertama, teori Vitruvius, unsur-unsur perancangan arsitektur, elemen perancangan arsitektur, konsep atau metode perancangan arsitektur, komponen bangunan gedung, dan aspek manusia, lingkungan, sosial, dan budaya serta teknologi dalam arsitektur. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu teori Vitruvius. Teori Vitruvius adalah konsep dasar arsitektur yang dikemukakan oleh Marcus Vitruvius Polio. Beliau merupakan seorang arsitektur dan insinyur Romawi kuno, dan beliau sangat berjasa dalam dunia arsitektur ini, terutama melalui karyanya yang berjudul De Architectura atau 10 Books on Architecture. Nah, teori ini menyatakan bahwa sebuah bangunan yang baik harus memenuhi 3 prinsip. 3 prinsip utama yaitu firmitas atau kekuatan, yaitu bangunan harus kokoh, stabil, dan tahan lama secara struktur. Yang kedua adalah utilitas atau kegunaan fungsi. Bangunan harus berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan penggunanya. Dan yang terakhir, venustas atau keindahan. Bangunan harus memiliki nilai estetika, proporsi, dan keindahan visual. Ketiga prinsip inilah yang saling berkaitan dan tidak boleh berdiri sendiri. Dalam arsitektur modern, teori Vitruvius masih digunakan sebagai dasar perancangan bangunan, termasuk dalam penilaian kualitas dan arsitektur. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan unsur-unsur perancangan arsitektur. Unsur-unsur perancangan arsitektur adalah elemen dasar yang digunakan untuk membentuk, mengatur, dan mengekspresikan ruang bangunan. Secara umum, ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah unsur konseptual atau unsur yang bersifat abstrak atau ide dasar. Dalam unsur ini terdapat 5 hal, yaitu titik, bidang, garis, bentuk, dan juga ruang. Yang kedua adalah unsur visual, unsur yang dapat dilihat langsung. Dan di dalamnya terdapat bentuk, warna, tekstur, cahaya, skala, serta proporsi. Dan yang ketiga adalah unsur fisik, unsur yang bersifat nyata dan dapat diraba, yaitu material, struktur, konstruksi, dan massa bangunan. Dan yang keempat adalah unsur fungsional, unsur yang berkaitan dengan aktivitas pengguna, yaitu ruang, zoning, sirkulasi, aksesibilitas, kenyamanan, atau thermal, visual, akustik. Dan yang terakhir adalah unsur konstektual, yaitu unsur yang berhubungan dengan lingkungan sekitar, yaitu iklim, tapak, orientasi, dan lingkungan sosial dan budaya. Dan kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu elemen-elemen perancangan arsitektur. Elemen perancangan arsitektur adalah komponen dasar yang digunakan untuk membentuk dan menyusun ruang, serta bangunan meliputi titik, garis, bentuk, ruang, skala, proporsi, warna, tekstur, cahaya, material, dan sirkulasi yang berfungsi sebagai alat desain agar bangunan dapat memenuhi aspek fungsi, kekuatan, dan keindahan secara seimbang. Elemen perancangan arsitektur terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ukuran, yang dimana terdapat skala dan proporsi, dan bentuk, yang dimana terdapat kotak, oval, organik. Dan selanjutnya ada visual, warna, kecerahan, dan komposisi. Selanjutnya adalah thermal, suhu atau kelembapan, suhu dan kelembapan. Yang kelima adalah audial, yaitu suara. Dan yang terakhir adalah furnitur, jenis, material, dan perletakan. Baik, yang berikutnya adalah konsep atau metode perancangan arsitektur. Konsep atau metode perancangan arsitektur adalah pendekatan berpikir dan langkah sistematis yang digunakan arsitek dalam proses merancang bangunan. Proses ini diawali dengan identifikasi masalah dan tujuan
perancangan, dan dilanjutkan dengan analisis tapak atau lokasi, iklim, orientasi, akses, atau lingkungan. Analisis fungsi dan kebutuhan ruang, serta karakter pengguna. Hasil analisis tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam konsep desain yang menjadi dasar pengolahan zoning, sirkulasi, bentuk massa, struktur, material, dan tampilan bangunan. Metode perancangan dapat menggunakan pendekatan fungsional, kontekstual, tematik, tipologi, analogi, atau teknologi dengan tujuan menghasilkan rancangan yang fungsional, kontekstual berkelanjutan, dan memiliki nilai estetika serta identifikasi yang jelas. Baik, kita masuk pada pembahasan komponen bangunan gedung. Komponen bangunan gedung adalah bagian-bagian utama penyusun bangunan yang bekerja secara terpadu untuk mendukung kekuatan, fungsi, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. Secara umum, komponen bangunan gedung terdiri dari yang pertama ada struktur bangunan, yaitu bagian yang menahan dan menyalurkan beban bangunan yang berupa pondasi, kolom, balok, pelat lantai, dan rangka atap. Yang kedua adalah arsitektural, yaitu bagian yang membentuk ruang dan tampilan bangunan. Ada dinding, lantai, plafon, pintu dan jendela, atap dan fasad. Dan yang ketiga adalah mekanika, elektrikal, dan plumbing, atau disingkat menjadi MEP, yaitu sistem pendukung kenyamanan dan utilitas. Ada sistem air bersih dan air kotor, instalasi listrik dan pencahayaan, sistem penghawaan yaitu AC atau ventilasi, serta sistem proteksi kebakaran. Yang keempat adalah utilitas dan keselamatan, yaitu sistem pendukung keamanan dan operasional. Ada tangga dan ram, ada sistem drainase, sistem evakuasi dan rambu keselamatan, dan penangkal listrik. Dan yang terakhir, finishing dan interior, yaitu bagian akhir yang meningkatkan kenyamanan dan estetika, yaitu finishing dinding dan lantai, perlengkapan interior, dan elemen dekoratif. Baik, kita masuk ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu aspek manusia, lingkungan, sosial dan budaya, serta teknologi dalam arsitektur. Aspek yang pertama adalah aspek manusia, berkaitan dengan kebutuhan fisik dan psikologis pengguna bangunan, seperti kenyamanan ruang, skala dan proporsi yang sesuai dengan tubuh manusia, ergonomi, keamanan, serta aksesibilitas. Aspek ini memastikan bangunan ramah bagi semua pengguna, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Yang kedua adalah aspek lingkungan, menekankan hubungan bangunan dengan alam dan kondisi sekitar, meliputi iklim, orientasi matahari, arah angin, vegetasi, topografi, dan pengelolaan energi. Tujuannya adalah menciptakan bangunan yang hemat energi, berkelanjutan, dan tidak merusak lingkungan. Yang ketiga adalah aspek sosial dan budaya, berhubungan dengan nilai kebiasaan dan pola hidup masyarakat setempat. Aspek ini tercermin pada tata ruang, simbol, bentuk, serta penggunaan material lokal, sehingga bangunan memiliki identitas, makna, dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah aspek teknologi, mencakup pemanfaatan sistem struktur material konstruksi dan teknologi bangunan modern, termasuk teknologi hijau dan digital. Aspek ini mendukung efisiensi konstruksi, kekuatan struktur, kenyamanan, dan inovasi desain. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.